Pemirsa, kali ini saya akan memperlihatkan ciri-ciri kambing yang sedang sakit. Nah, ini pemirsa. Ini secara fisik kambing ini mengalami masalah nih. Lihat, kurus sekali, badannya kurus, terus kemudian ini telinganya penuh dengan kudis itu, telinganya. Terus lihat, nah ini nih, di kemaluannya juga banyak ini kemaluannya banyak. Ini kutunya, ini jelas kutunya banyak sekali ini, pemirsa. Kutunya banyak sekali, dan ini nafsu makannya pasti berkurang. Terus kemudian kecenderungannya dia lemes gitu. Ini di punggungnya juga tuh, di punggungnya cukup banyak tuh. Nah, itu lihat. Nah, ini punggungnya. Ini kalau untuk peternak pemula, agar supayanya tidak terjadi seperti ini, sebaiknya kebersihan kandang dijaga, pola makannya dijaga, kesehatannya dijaga. Terus kemudian kandang sebaiknya itu dalam 1 bulan sekali disemprot dengan semprot-semprotan yang intinya untuk menghilangkan penyakit, entah itu jamur, entah itu bakteri, entah itu kuman, entah itu kutu. Ini supayanya kambing-kambing pemirsa dimanapun berada selalu sehat. Karena kita itu berternak itu bukan hanya sekedar berternak. Artinya kandang kita bikinkan kandang yang bagus, kita siapkan makanan yang enak-enak, tetapi kesehatan kandang, sirkulasi udaranya ini kita tidak perhatikan sekali. Ini akan sangat kurang baik untuk ternak. Artinya untuk pemula dimanapun berada, selain kandang kita perhatikan, terus kesehatan kita perhatikan, terus sebulan sekali kita semprot agar supayanya kambing sehat, nyaman. Usahakan nyamuk lalat itu tidak banyaklah, berkurang, karena ini bisa menjadi kendala atau wabah penyakit yang membawa virus-virus. Karena biasanya lalat itu kan biasanya menggigit, terus kemudian bertelur, entah itu bertelur di makanan, entah itu bertelur di tempat kotoran gitu kan. Artinya pemirsa harus sangat perhatian dengan kambingnya. Kalau berkaitan dengan kambing yang kandangnya itu di tanah, tidak di panggung, ini biasanya kalau tidak terbiasa ahlinya merawat kambing, ini akan jadi masalah, akan jadi banyak sarang penyakit. Karena kambing yang tidur di tanah, terus kandangnya tanah, terus kemudian lantainya itu sisa-sisa makanan ditaruh di situ dengan kotorannya campur, air seninya nyampur. Ini kan kemudian kalau bukan yang ahlinya akan sering terjadi seperti ini masalah. Untuk pemula sebaiknya kalau mau kandang breeding koloni, sebaiknya tetap panggung gitu kan, jangan di tanah. Karena kecenderungannya ini seringnya ini untuk pemula akan kebingungan, akan kesulitan berkaitan dengan mengendalikan penyakit seperti ini. Nah, lihat nih, ini moncongnya penuh, ini penuh dengan penyakit nih. Nah, ini batuk, terus telinganya, lehernya itu tuh, lihat penuh semuanya, punggungnya semuanya. Dan ini kemungkinan sudah umur lebih dari 1 minggu dalam kondisi sakit seperti ini. Udah umur 1 mingguan. Tapi kalau penyakitnya ini udah lama, ini udah lebih dari 1 bulan, bahkan lebih ini. Dan kemudian peternaknya tidak memperhatikan ini, atau tahu cuman tidak terbiasa mengobati kambing atau tidak tahu obatnya.
Saya harapkan peternak pemula dimanapun berada harus tetap yakin dan semangat untuk beternak kambing dengan mencintai kambingnya dengan baik, memperhatikan kambingnya dengan baik, dan kemudian menjaga kesehatannya dengan baik. Bagaimanapun kita beternak ingin berhasil, ingin sukses, ingin kambingnya cepat gemuk dan kita cepat menghasilkan uang yang artinya keuntungan lah dengan beternak kambing. Kambing yang seperti ini selalu terjadi masalah di pencernaannya karena pasti selain gudikan pasti dia cacingan. Nah, ini bagusnya untuk pemirsa, untuk peternak dimanapun berada. Kalau kambing ini mengalami penyakit seperti ini, sebaiknya jangan dicampur dengan kambing-kambing yang sehat. Karena apa? Ditakutkannya nanti virusnya, kumannya itu menyebar ke kambing yang lainnya. Nah, hal yang perlu difikirkan, tetapi yang saya harapkan pemirsa dimanapun berada ini tidak usah perlu khawatir atau bingung bagaimana mengobatinya. Ini kambing cukup kurus ini. Ini kambing sebenarnya sudah besar tapi badannya kurus. Dia ini cenderungannya tidur seperti ini, terus kemudian berdiri itu makan itu tidak begitu lahap, cuman sedikit-sedikit aja. Tetapi ini jarang menyebabkan kematian, ini jarang sekali lah. Hanya nafsu makannya turun, dia menjadi kurus gitu kan. Nah, ini untuk pemirsa berkaitan obat. Ini kalau obat suntik, maka suntiknya itu di luar daging atau di dalam kulit. Nah, ini lihat nih, ini lehernya juga, ini korengan nih. Ini lehernya korengan. Ini lihat nih. Ini banyak sekali korengan. Ini lehernya juga korengan. Ini hampir menyeluruh ini. Hampir menyeluruh di tubuhnya. Ini kalau harus disuntik dengan suntik yang dosisnya bukan terlalu tinggi, juga tidak, cukup sedang-sedang saja lah. Karena memang suntik untuk penyakit ini, untuk merontokkan penyakit ini, artinya untuk menyembuhkan ini, karena cenderungnya obatnya itu cukup panas. Kalau di kambing itu merasakan panas, tapi kemudian dia rontok, penyakitnya rontok. Ini biasanya obatnya, maaf saya sebutkan, ini namanya Wormectin lah, contohnya saja Wormectin itu sebagai obat kudis, obat kutu seperti ini, obat korengan. Kalau sudah dikasih obat itu, nanti kurang lebih 1 minggu ini udah mulai bersih ini. Dalam perjalanan 1, 2 sampai 7 minggu, 7 hari ini penyakitnya sudah mulai mengering, rontok, mengelupas, itu kan udah mulai sembuh. Nah, dalam waktu bagaimana dengan obat cacingnya? Nah, ini juga seharusnya pemirsa, selain disuntik dengan obat kudis, obat korengan, juga disuntik dengan obat cacing, terus kemudian disuntik multivitamin untuk memulihkan kondisi tubuhnya biar sehat, terus membantu kebugarannya, karena memang daya makannya itu berkurang. Nah, ini selain suntik multivitamin, juga harus disuntik kudis, harus disuntik obat cacing. Ini kalau kayak gini terus, ini kalau dibiarkan ya kambingnya kurus sekali gitu kan, kurus sekali, terus tidak mau makannya dikit-dikit gitu kan. Ini berkaitan dengan obat yang sifatnya itu obat medis. Tetapi kalau mau obat namanya tradisional, ini kalau obat yang seperti ini memang akan sulit sekali lah untuk disembuhkan, walaupun bisa obat tradisional untuk menyembuhkan ini. Ini biasanya kalau tradisional biasanya ini dimandikan dengan sabunnya dengan sabun model deterjen. Ini biasanya dikosok-kosok, setelah itu dikasih minyak tanah. Kalau di sini ngomong minyak tanah.
minyak tanah, bukan minyak untuk penggorengan tapi minyak tanah itu. Terus ini dioles-oleskan di sekujur badannya. Ini biasanya kalau secara tradisional itu untuk menghilangkan korengan. Semangat untuk peternak pemula dimanapun berada. Sekali lagi jaga kesehatan untuk ternaknya, jaga kesehatan diri juga karena kita harus merawat kambing. Dan kita berusaha bahwa peternak kambing dimanapun berada bisa menjadi lahan utama penghasilan kita, karena yakin bahwa ternak kambing itu bukan ternak sampingan atau sambilan, tetapi menjadi ternak pokok, penghasilan pokok untuk keluarga kita semuanya.